Fireflies, a million little pieces, feeds the dying light and brings me back to life. In your eyes, I see something to believe in. Your hands are like a flame, your palms are sweet as pain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ahmad Talibin, INPM 2022076774, lokal 3F reguler, mata kuliah komputer, dosen pengasuh Jumaidi SAPMT. Sini saya sedikit akan menjelaskan tentang makalah saya tentang software sistem. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang program atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, program tersebut dikomplikasikan melalui aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras adalah personal komputer. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui dari pengertian, fungsi, dan jenis-jenis dari software tersebut. Pengertian dari software sistem. Pengertian perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sebuah istilah genetik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan mengatur perangkat keras atau hardware pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk manajemen, memproses, dan mengolah perangkat keras agar bisa berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, manajemen proses, dan menggani strok data sebuah perangkat keras. Sistem software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menjalankan perangkat keras dan sistem komputer. Selanjutnya, kita memasuki fungsi software sistem. Berdasarkan penjelasan pengertian sistem software di atas, dapat diketahui fungsi dari sistem software itu sebagai mengatur dan mengontrol sumber daya perangkat keras. Perangkat keras sendiri dapat berupa perangkat komputer, smartphone, mesin ATM, mesin cuci, mesin fotokopi, dan mesin robotika lainnya. Tidak menutup kemungkinan fungsi perangkat lunak sistem atau software sistem juga sebagai membantu sistem aplikasi seperti program utilitas atau utility program. Selanjutnya, kita masuki jenis-jenis software sistem. Contoh utama dari perangkat lunak sistem atau sistem software adalah operating system, dalam bahasa Indonesia disebut dengan sistem operasi. Contoh sistem software pada komputer seperti Microsoft Windows, IBM, Linux, Apple, Macintosh, dan lain-lain. Contoh sistem program pada smartphone seperti Android, BlackBerry US, Windows Phone, Symbian, iOS, dan lain-lain. Sistem operasi telah berkembang melalui
jalan yang panjang, dari yang paling sederhana sampai yang paling modern dewasa ini. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama sehubung dengan fungsi-fungsi yang memiliki. Pada bagian berikut ini akan dibahas beberapa sistem operasi yang banyak digunakan dan familiar bagi pengguna komputer. Kesimpulan, software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang program atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi kompiler yang dapat menjadi kode yang dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras adalah personal komputer atau PC. Software sistem atau perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses terjadi pada perintah oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Sekian saya cukupkan sampai di sini. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check this.